Hai, jumpa lagi di konferensi Bawah Pohon bersama GCDC. Kongko-kongko berfaedah dan berisi bersama tim GCDC. Nah, saya Utari Putri, fisioterapis di GCDC. Kali ini kita akan membahas pentingnya stimulasi yang tepat untuk anak usia dini. Bersama siapa ya? Hai Miss Ana. Halo Miss Tari. Nah, tamu spesial kita Miss Ana Satrio, MPC psikolog. Nah, Miss Ana, kita lagi bicara tentang stimulasi yang tepat untuk anak usia dini gitu. Menurut Miss Ana sewaktu kecil, orang tua Miss Anas tuh memberikan aktivitas apa aja sih untuk Miss Anas? Oke, kalau ditanya aktivitas yang diberikan orang tua waktu kecil itu, aku inget itu pengalaman di usia 4-5 tahun. Karena kalau di usia yang sebelumnya aku kurang ingat. Paling dulu mungkin dirayain ulang tahun gitu ya. Tapi pas 4-5 tahun itu hampir setiap hari aku main sepeda. Mulai dari sepeda roda 4, lalu latihan sampai biru-biru kakinya. Naik ke sepeda roda 2, dan ternyata itu penting ya buat latihan fokus dan kematangan motorik. Terus hampir setiap minggu itu berenang, dan setiap sore sama adikku jam 4 sore itu kita main di ruang main. Bisa main balok, puzzle, atau main role play kayak pakai puppet atau kayak figurin-figurin. Terus juga kadang-kadang minjem baju orang tua, karena kayaknya buat anak kecil tuh main masuk ke dunia orang dewasa tuh kayak seru banget gitu. Seru banget ya, ibaratnya kayak pretend play ya, bermain pura-pura menjadi orang tua gitu. Nah, dari semua aktivitas yang banyak tadi, yang paling berkesan menurut Miss Anas pada waktu masa kecilnya itu? Iya. Oh, kalau ditanya yang paling berkesan itu ternyata sebenarnya dengan teman mainnya ya, dengan siapa kita bermain. Yang pertama sih adikku, karena dia sering nemenin. Dulu kita cuma berdua waktu kecil, jadi itu teman main yang kerasa, wah asik ya ada teman main. Karena kalau main sendiri tuh garing rasanya. Tapi kemudian kalau malam hari ayahku udah pulang kerja, itu dia suka jadi teman main kita tuh. Jadi main kuda-kudaan, jadi gajah-gajahan, jadi pakai badannya dia. Terus abis itu ditemenin berenang atau sekedar jalan-jalan sore setiap weekend. Terus dia juga suka bikinin mainan dari benda-benda yang sederhana gitu. Misalnya pakai kulit jeruk Bali, itu kan bisa dibikinin kereta-keretaan. Kesannya tuh sederhana, tapi karena yang bikin ayah sendiri, kayaknya jadi kesan banget. Terus misalnya pakai kotak bekas kulkas, kardus bekas kulkas atau kotak kue, itu kita bikin jadi kayak kamar-kamar atau ruang main, itu pun udah seru sekali. Jadi setelah saya menjadi psikolog anak, saya juga jadi paham bahwa untuk anak itu, atau menstimulasi anak itu nggak harus mainan mahal, tapi kita mesti belajar cara berinteraksinya. Bener nggak Miss Tari? Iya, bener sekali gitu. Dan itu yang dilakukan di enrichment class. Nah, pada waktu Miss Anas kecil itu, usia berapa sih Miss Anas mulai distimulasi ya? Maksudnya mulai bermain, mulai banyak berinteraksi juga dengan orang tua pada saat bermain gitu. Yang seingat aku sih usia 4 tahun ya, walaupun mungkin harusnya dari 3 tahunan atau 2 tahun, cuman ternyata kemampuan anak-anak memahami pengalaman kita sendiri tuh mungkin baru di umur 4-5 tahun, sampai di usia-usia SD gitu. Dan ternyata bermain sama orang tua itu nggak tergantikan. Makanya kalau nggak salah di kelas enrichment itu orang tua mesti ikut ya Miss ya? Iya, benar sekali. Di enrichment class ini kita mendampingi orang tua untuk bagaimana caranya berinteraksi dan bermain bersama anak gitu. Berarti Miss Anas di simulasinya di usia 4-5 tahun ya gitu. Yang ingatnya gitu, mungkin kalau bicara tentang perkembangan gitu ya, masalah perkembangan otak, perkembangan semuanya, motorik, fisik, semuanya itu sebaiknya kita simulasinya dari kecil ya misalnya ya gitu. Kenapa gitu? Karena dari dalam kandungan aja ternyata perkembangan otak itu sudah mulai berkembang. Kemudian nanti ketika anak itu lahir distimulasi sedari bayi gitu. Stimulasinya dengan apa? Tentunya dengan cinta untuk mencerdaskan anak, dan itu juga yang dilakukan di enrichment class, mendampingi orang tua untuk menstimulasi perkembangan anak dengan cinta. Nah, enrichment class ini sendiri itu dirancang khusus untuk mendampingi orang tua bermain bersama anak, menstimulasi perkembangan anak, mencerdaskan otak anak dengan cara yang menyenangkan. Tentunya dengan interaksi dan komunikasi yang sangat menyenangkan. Di sini dibuat oleh psikolog yang lebih berperan dalam kognitifnya tentunya. Kemudian nanti di area kemandirian juga, kemudian bagaimana mendampingi orang tua untuk menghadapi, oh anak ini seperti apa nih pada saat ini, kondisi-kondisi anak gitu. Kemudian nanti juga ada fisioterapi saya sendiri berperan di bagian motorik gitu, khususnya untuk gerak, di mana anak akan melakukan motorik halus yang menggunakan otot-otot kecil di jari-jari tangan misalnya.
seperti menggunting, menulis. Sebelum mereka menggunting dan menulis, tentu otot-otot lengan atas harus optimal dulu gitu. Nah, saya berperan di bagian sananya. Tentu juga ada okupasi terapi. Nah, okupasi terapis ini berperan untuk mendampingi orang tua menstimulasi perkembangan anak di area indera anak. Selain indera kita yang 6 itu ada indera lainnya yang membantu dan menopang perkembangan anak lainnya. Nah, kemudian juga ada terapis wicara mendampingi orang tua untuk menstimulasi perkembangan anak di area oral-motornya, terutama artikulasi gitu. Nah, kemudian juga di enrichment class ini nantinya ada free trial di sana. Gitu. Nah, dari yang Miss Tari tadi cerita, apalagi Miss Tari itu fisioterapis, mungkin saya dan orang tua di rumah penasaran nih Miss, apa sih kaitannya antara stimulasi motorik kasar atau stimulasi fisik tubuh dengan kemampuan fokus? Karena kalau saya sebagai psikolog, mungkin orang tua di rumah juga suka ngobrol-ngobrol sama orang tua lain atau lihat anak sendiri, seringkali keluhan anak zaman now nih nggak bisa fokus ya Miss ya. Terus kayak kok dilakuin kegiatan tuh gampang ke distrak, ternyata ada hubungannya sama gerakan fisik ya. Gimana sih Miss hubungannya? Iya, sekali. Nah, ibaratkan kayak kita bangun tidur misalnya, itu badan kita lagi lemes, otot-otot kita belum berkembang, maksudnya belum siap untuk mendapatkan informasi yang cukup gitu. Nah, tapi ketika kita bangun, kita steady, kita ready, itulah kita menjadi siap untuk menerima informasi. Nah, itu juga yang terjadi pada anak-anak ketika perkembangan sebelumnya dioptimalkan, perkembangan otaknya dioptimalkan dari yang sebelumnya, kemudian dilatih lagi, diulangi lagi, sampai akhirnya dia stabil dan cukup menerima informasi lebih utuh, yang kita bilang sekarang fokus dan atensinya lebih panjang. Oke, jadi kalau mau anaknya nanti siap belajar di usia 5-7 tahun, pertama tadi ya, seperti Miss Tari bilang, dilatihnya tuh dari usia dini. Makanya kelas-kelas di enrichment tuh dari kelas berapa Miss? 1 tahun ya? Dari 0 bulan. Oke, dari 0 bulan. Jadi di usia berapapun itu anaknya sangat perlu dilatih sejak dini. Lalu yang kedua itu latihannya itu dengan orang tuanya dengan rasa cinta. Dan kalau nanti pengen anaknya di umur 7 tahun itu bisa siap belajar, siap fokus, mau nulis. Karena saya ini juga banyak keluhan anak-anak SD nggak mau nulis, ternyata dilatihnya dari usia yang lebih kecil. Jadi kalau misalnya pengen menstimulasi anak di masa-masa golden age-nya mereka, sangat-sangat cocok ya Miss ikut kelas enrichment ini ya. Ya, tentu sekali gitu. Dan ada juga nanti kita psikolog itu lebih mendampingi bagaimana kematangan emosi sebagai area belajar dasar, sebagai penopang belajar. Nah, area emosi ini apa ya misalnya yang dari psikolog lihat? Kenapa sih harus dimatangkan dahulu? Iya, jadi pada perkembangan anak secara psikologis ataupun juga dalam perspektif sensori maupun fisioterapi, kita bukan bilang anak itu berhasil tapi matang kayak pohon ya kan, manusia bagian dari alam. Nah, namanya matang itu harus dibantu. Jadi kematangan emosi itu adalah yang nanti membantu anak itu punya keinginan belajar. Keinginan belajar itu dimulai dari dia menyenangi aktivitasnya. Dan dimulai dari anak tuh ngerasa bisa yang konkret. Makanya kan kalau ngajarin anak-anak itu yang di usia kecil ya, di bawah 5 tahun itu kan harus pakai benda-benda langsung. Misalnya dia pindahin kelereng dari satu tempat ke tempat lainnya, berhasil. Itu ketika dia bisa merayakan keberhasilan. Atau nanti kalau dia jatuh, dia mau coba lagi. Itu adalah kematangan emosi yang nanti diperlukan pada saat belajar. Kebayang dong Bapak Ibu di rumah, kalau misalnya nanti anaknya SD, kadang-kadang belajar hari ini nggak langsung ngerti hari ini. Nah, itu kan akan menimbulkan rasa frustasi. Jadi gimana supaya anaknya bisa tetap kayak it's okay, nggak apa-apa, namanya belajar, coba lagi, jatuh nggak apa-apa, kita coba lagi. Nah, itu kayaknya di bagian psikologi yang nggak kalah penting sekaligus fisiknya juga. Iya, betul sekali. Nah, di area keberhasilan tadi, kepercayaan diri anak yang dibangkitkan tadi itu juga sangat dipentingkan dalam enrichment class ini tadi misalnya. Jadi nanti ada free trial 3 Desember 2020 itu pukul 4 sore. Untuk informasi lebih lanjut bisa cek Instagram kita @my_gcdc. Oke, jadi buat Bapak Ibu, teman-teman di rumah yang kepengen tahu kayak apa sih kelas enrichment di GCDC, dan ini kayaknya aku nggak pernah dengar ada di tempat lain, dan ini langsung dibikin simultan bersama dengan para pakarnya, itu bisa ikut free trialnya dulu di tanggal 3 Desember 2020 di jam 4 sore dengan melihat informasi lebih lanjut di Instagram mygcdc my_jcdc. Nah, kalau mau ikut itu nanti kegiatannya online dulu ya Miss ya, trialnya? Free trial ini karena masih masa pandemi, jadi kita masih free trial secara online gitu. Nah,
Iya, betul sekali Miss Anas. Nanti free trialnya 3 Desember 2020. Nah, nanti ketika free trial ini kita akan simulasi tentang enrichment class secara online dan onsite, juga ada cuplikan videonya gitu. Bagaimana sih kegiatan enrichment class secara onsite, tentunya dengan batasan orang, kemudian juga bagaimana enrichment class secara online. Nah, mungkin orang tua berpikir, oh online, kamu 1 jam anaknya di depan layar. Tidak seperti itu tentunya. Nanti enrichment class free trial ini akan memperlihatkan secara langsung bagaimana cara enrichment class online dan onsite itu. Nah, di enrichment class sendiri itu kita melihat perkembangan anak dan menstimulasi perkembangan anak berdasarkan usianya. Gitu. Jadi kalau misalnya ini anak usianya 2 tahun, kita mau kembangkan perkembangannya 2 tahun. Dan kita balik lagi melihat, mereview perkembangan sebelumnya. Karena kan dalam perkembangan sebelumnya menstimulasi atau berdampak pada perkembangan selanjutnya. Nah, dengan itu juga enrichment class ini berperan untuk menstimulasi perkembangan anak yang sebelumnya, saat ini, dan yang akan mendatang. Perkembangan selanjutnya kita stimulasi tentu dengan interaksi dan komunikasi dengan cinta yang sangat menyenangkan. Jadi setiap anak bisa dibilang itu ada assessment atau melihat perkembangan anak per tiap anak ya. Jadi programnya itu walaupun sama, tapi setiap anak dilihatnya unik gitu ya Miss ya? Ya, setiap anak dilihat unik karena di awal sebelum enrichment class kita biasanya ada screening perkembangan dan pertumbuhan dahulu. Kemudian per 3 bulan juga akan dapat screening pertumbuhan oleh dokter spesialis anak, kemudian screening perkembangan oleh psikolog, terapis, fisioterapis, okupasioterapis, dan terapis bicara. Jadi semua aspek. Wah, lengkap banget. Itu kalau di tempat-tempat lain udah mahal banget tuh buat assessment satu paket lengkap seperti itu. Dan itu ternyata bisa didapatkan dengan mengikuti enrichment class yang full ya Miss ya? Iya, betul sekali. Dan tidak lupa Miss Anas, di enrichment class kita berkait dengan cerita kita tadi, cerita Miss Anas pada masa kecil, mainan itu tidak harus mahal. Dan enrichment class menyediakan permainan, aktivitas, dan juga bagaimana caranya orang tua berinteraksi dengan anak. Mainannya akan kita kirimkan langsung ke rumah jika yang mengikuti online. Aku kebayang sih, jadi sebenarnya ini pun juga semacam kelas investasi buat orang tua. Karena orang tua suka ngomong nih ke aku, udah baca Miss Anas tentang ilmu parenting, artikel parenting, tapi kok pas ngelakuin nggak bisa. Nah kadang-kadang karena kita butuh hands on langsung, dibantuin, didampingin sama pakarnya. Dan kalau kita udah dapet, oh caranya interaksinya tuh begini. Nanti kalau di rumah kita ada anak pertama, anak kedua, anak ketiga, langsung bisa kita praktekin ke anak-anak yang di rumah. Dan setiap kali pertambahan usia anak, kita jadi tahu, oh cara koneksi dengan cintanya seperti ini. Karena di ilmu psikologi juga Miss, di zaman now ini perkembangannya adalah connect before we correct. Jadi kalau mungkin orang tua kita zaman dulu itu seringnya marah-marah ke kita atau mendisiplinkan kita dengan pukulan atau dengan ketegasan dengan maksud anaknya supaya menuruti aturan, dengan kita memahami perkembangan otak anak tadi belajarnya harus menyenangkan, berarti kita mesti bangun connection-nya dulu. Gimana sih orang tua akan dibantu di kelas enrichment untuk bisa tahu caranya mengambil hatinya anak dengan cara menyenangkan, caranya menemani anak bermain supaya dia ngerasa, ih orang tua aku perhatian ya sama aku, ih orang tua aku mau ngerti aku. Kalau orang tua aku mengerti aku mau dong ngikutin apa yang orang tua bilang. Jadi kehidupan relasi dengan anak, interaksi dengan anak bisa semenyenangkan itu kalau tahu caranya ya. Iya, benar sekali Miss Anas. Dan sebagaimana yang kita ketahui ya Miss Anas ya, untuk menjadi orang tua tuh tidak ada sekolahnya. Nah di sini GCDC mendampingi orang tua untuk bagaimana caranya berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak yang sangat menyenangkan untuk mencerdaskan perkembangan anak. Nah, terima kasih Miss Anas sudah menemani kongko-kongko berfaedah dan berisi di GCDC. Nah, jangan lupa untuk orang tua yang ingin mengikuti free trial enrichment class bisa cek di Instagram kita my_GCDC atau di WhatsApp berikut ini. Terima kasih, sampai jumpa di kongko berfaedah dan berisi berikutnya. Dah.